dengan thickness 07 per slide-nya atau per pitanya itu maksimal di 700-800 meter. Oke. Padahal kalau kita mengamati pembangunan rumah, konstruksi rumah itu sebetulnya konsumsinya bukan banyak ranknya ya, bukan ya? Kembali lagi di kanal YouTube ataupun sosial media dari CV Wijaya Aryabadi. Nah, kali ini saya berkunjung ke mitra koil kami karena seringkali yang kita sampaikan yaitu di mana CV Wijaya Aryabadi memiliki jaringan koil importir A1. Nah, ini langsung kita ke beliaunya dengan Mas siapa? Siap, saya Rian Ardiansyah. Oke, Mas Rian. Oke, Mas Rian, ini kita lagi ada di gudang koil. Kita coba mau lakukan interview. Boleh? Kita santai aja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa komen dari sosial media ataupun kanal YouTube kita. Pertanyaan yang pertama ini, Mas Rian. Kebutuhan kerja ya atau koil rata-rata selama portofolio milik dari Mas Rian ini itu kalau punya industri di bidang baja ringan 2 mesin kanal C sama reng, biasanya kebutuhannya anggap misal kita satu kontainer 20 feet ya. Nah, itu kebutuhannya apakah 50-50? 3 koil kanal C, 3 koil kanal C, 3 koil reng atau seperti apa Mas Rian? Biasanya dari customer yang sudah order itu perbandingan kerjanya 1:3. Nah, contoh misal satu kontainer dengan load quantity 25 ton terbagi menjadi 6 koil ya. Pada umumnya kan 4 ton per masing-masing koil. Per koilnya, Di kanal C itu umumnya lebih banyak. Sekitar 4-5 koil. 1-2 koil itu baru reng. Nah, itu kebutuhan kerjanya. Pertanyaannya Mas Rian, kenapa kok 3:1? Kenapa kok enggak 3 koil kanal, 3 koil reng? Kembali ke kebutuhan, Pak. Jadi kebutuhan orang untuk konstruksi itu ngomonglah satu unit rumah ya, bangunan pasti lebih banyak kanal. Jadi mau nggak mau kebutuhan orang untuk pekerjaan konstruksi atap, kuda-kuda atap itu paling besar memang kanal C-nya. Baru ditambah variasi reng. Jadi menjawab dari pertanyaan ya seperti itu sesuai dengan pasar. Nah, kalau misalnya gini, apakah dari sisi kuantiti yang diproduksi? Kalau kita ngomong kanal C reng itu kan outputnya panjang standar 6 meter. Nah, dengan adanya 3:1 yang dihasilkan, apakah tetap lebih banyak di kanalnya secara kuantiti batangnya atau sama dengan misal anggap kita sampel 20 feet isi 6 ya. Tadi 4 koilnya kanal, 2 koilnya reng. Nah, yang dihasilkan ini apakah sama dengan secara kuantiti produk atau meternya? Jawabannya tidak sama. Nggak sama. Karena acuan untuk mencetak jumlah batang di setiap item itu berbeda. Contoh kanal C itu terbagi dari spesifikasi thickness-nya dulu, ketebalan. Nah, ketebalan ini akan mempengaruhi meter. Nah, contoh misalnya koil kanal C dengan lebar sliter 151.8 itu kalau dia dibagi dalam satu koil di 4 feet ya, 1219 atau 1219 mili, dia punya 8 slide dengan thickness 07 per slide-nya atau per pitanya itu maksimal di 700-800 meter. Nah, sedangkan
Kalau dibanding dengan item yang rank, rank itu cenderung thickness atau ketebalannya lebih tipis daripada kanal C. Sehingga outputnya dia mempunyai running meter yang lebih panjang. Contoh misal kalau di rank dengan dimensi ketebalan 03, 04 itu dengan meternya berkisar antara 1.500 ke 2.000-an meter setiap pita. Jadi outputnya itu pasti lebih banyak hasil barang jadi rank daripada kanal C. Tapi implementasi di lapangan kebutuhannya lebih besar kanal C daripada rank. Sehingga apa? Ketika order untuk proyek satu kontainer misalnya pasti 1:3 minimal. Jadi 4 koil kanal, 2 koil rank. Berarti kalau karena koil ini seperti ini dia punya berat 4 ton. Betul. Jumlah panjang meternya tergantung ketebalannya. Semakin tipis panjang meternya semakin panjang. Semakin tebal semakin sedikit. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ini karena di Wijaya sendiri Mas Dian, itu kebutuhannya ada memang buyer kami yang pengambilannya mesin kanal C sama rank. Ada yang kanal C rank spandek. Nah, kita asumsikan sekarang 20 feet diisi spandek juga. Nah, kiranya perbandingannya menjadi berapa banding berapa ketika terisi spandek? Misal kanalnya berapa koil, rank berapa koil, spandek berapa koil, rata-rata. Harusnya sesuai dengan balik lagi di kebutuhan kerja masing-masing customer. Tapi kalau dilihat dari demand market yang ada, fast moving item yang ada, itu cenderung rank ini memang kurang secara kuantiti kebutuhan. Jadi kalau buat contoh satu kontainer dengan 20 feet dan isi 6 koil 25 ton kuantiti tonasenya, harusnya atapnya 2, kanalnya 2, ranknya 1 aja. Oke. Karena kebutuhan orang lebih banyak ke kanal dan atap daripada rank. Betul. Padahal kalau kita mengamati pembangunan rumah, konstruksi rumah, itu sebetulnya konsumsinya bukan banyak ranknya ya, bukan ya? Banyak kanalnya. Banyak kanalnya. Oke. Nah, penggunaan kanal ataupun rank itu peruntukannya untuk atap jenis apa? Galvalum, genteng metal atau multi roof, atau atap dengan model tanah liat, sumber bahannya, atau apa? Atau semua produk bisa dipakai? Basically itu kembali ke wilayah. Jadi pasar itu terbagi beberapa wilayah yang memang mereka punya karakteristik atau kecenderungan material. Misal contoh, kalau di wilayah timur itu pasti penggunaannya atap seng. Pasti pakainya kanal C, kemudian ditutupnya dengan genteng metal. Nah, itu wilayah timur. Kalau di Jawa, karena bahan baku tanah liat lebih banyak, di Jawa sentris lebih cenderung pakai tanah. Tapi at least untuk konstruksi kuda-kuda itu bisa dipakai material apa saja yang memang dia menunjang untuk pengatapan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kita dapat insight banyak ini dari Mas Rian, di mana selaku supplier atau mitra koil kami, jaringan kita ngomong selalu mitra A1, di mana beliau selaku importir. Jadi bukan trader ataupun distributor, di mana harganya pasti jauh lebih kompetitif seperti itu. Oke, mungkin hari ini yang kita bisa bagikan. Next kita akan sharing lagi terkait dengan bisnis baja ringan, industri baja ringan, ataupun mesin spesifikasi atau edukasi untuk bahan baku.